5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang gratis di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Nah, kalau Indonesia jalannya kayak ini, mau laju-lajuan ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video rider moto Indonesia yang kaget dengan kecantikan jalan di Malaysia. Dan dia mengatakan coba di Indonesia ada kualitas jalan seperti di Malaysia, geng ya. Kalau di Malaysia itu lobang sedikit langsung cepat tergas dan cepat, pokoknya ditambal ataupun diperbarui jalannya tiap jalan kayak gitu ya. Makanya pengendara mobil dan motor itu dimanjakan, berbeda dengan di negara Ikinya. Tapi di negara Ikinya tiap tahun bayar pajak ya geng ya, tiap tahun bayar pajak. Tapi geng, masih banyak jalan-jalan yang berlumpur, jalan-jalan yang berlobang sampai bisa ternak lele ataupun ikan keli di jalannya geng ya. Dan yang membuat shock rider daripada Indonesia ini geng, saat pertama kali ke Malaysia, dia sangat shock sekali. Seperti biasa di Malaysia tak ada pungli ataupun parkir liar ya geng ya. Ya itulah negara Malaysia ya geng ya. Oke geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di kawasan Asia Tenggara kayaknya cuma negara kita tercinta inilah yang banyak kali tukang parkir di setiap sudut kota, pasti ada aja. Ada ya bang ya. Aku udah sering beberapa kali jalan ke negara ASEAN yang lain, tapi jarang sekali aku lihat ada tukang parkir gitu loh. Nah ini salah satu contohnya waktu di Bangkok. Ini lokasinya di pasar gitu. Nah bisa dilihat di sini gak ada tukang parkirnya sama sekali, tapi parkirannya bisa rapi kayak gini gengs. Nah ini orang-orang juga lalu lalang keluar masuk parkiran bebas tanpa ada pungutan biaya parkir, dan juga nggak ada tukang parkirnya. Ya udah bebas gitu aja. Ya semoga suatu saat Indonesia bisa kayak gini. perjalanan eksplor 3 negara akhirnya masuk negara Malaysia. Ini hari ke-9 perjalanan saya eksplor 3 negara, dan saat ini saya sudah berada di pos lintas batas negara Indonesia dan Malaysia yang ada di Aruk. Prosedur pengecekan syarat-syarat membawa kendaraan pun dilakukan. Paspor dan karnet tentunya harus disiapkan. Setelah itu kendaraan akan dicek mulai dari nomor mesin sampai ke nomor rangka. Tahap selanjutnya saya lalu dibawa ke bea cukai. Di sana karnet saya akan diisi dan dicop. Lalu lanjut menuju imigrasi untuk cap paspor. Dan ya, saya pun diizinkan untuk masuk di pos lintas batas negara Malaysia. Sekarang saya sudah berada di zona netral, di mana di belakang saya adalah negara Indonesia dan yang di depan sana adalah negara Malaysia. Dengan penuh semangat saya segera tancap gas menuju border Malaysia karena sudah tak sabar rasanya ingin berpetualang di negara jiran ini. Setelah tiba di border Malaysia, saya lalu antri untuk cap paspor. Setelah itu menuju custom untuk cap karnet. Dan ya, selamat datang di negara Malaysia. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia.
Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 97 atau hampir sama dengan Pertamax Turbo jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000. Kita lanjut fakta menarik yang ketiga. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Tapi walaupun tidak ada tukang parkir, mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi. Yang keempat yaitu penyeberangan gratis. Di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan yang kelima yaitu bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia. Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia, saya pasti disambut dengan sangat baik. Salutlah dengan persaudaraan mereka. Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia. Sangat banyak saudara-saudara kita di sana yang menunggu. Pertanyaannya, kapan kalian gas ke sana? Tengoklah ini ya. Ini adalah kampung di Malaysia. Ya, tengok jalannya. Siap ada apa ini namanya, sayang? Garis kuning, tertata rapi. Tengok mulusnya. Ini kalau di kampung saya, kalau pedalaman kampung macam ini, jalannya macam di atas bulan. Ini mulus sangat, tengok. Suasananya pun rapi, bersih. Kan terbukti ya, orang Malaysia ini bukan hanya setakat orang bandar saja yang mempunyai peranan menjaga lingkungan ya, perumahan mereka dari sampah, tapi orang-orang di kampung juga ya memang sudah menjaga kebersihan. Lihatlah ya pemirsa, mulus sangat lah pemirsa jalan. Ini kampung ini pemirsa ya. Tengok. Ini kampung lebih mulus dari muka saya. Oke, bye. Gimana kalau Indonesia jalannya kayak ini? Mau laju-lajuan ya jangan. Lur. Nah, dan ini kita sudah masuk kawasan Siberjaya ya lur. Jembatannya pun juga cantik. Jadi memang jalan di Malaysia sini memang bebas hambatan lur. Semua jalan dibuat flyover. Jadi untuk kemacetan ini kurang. Kembali bersama Fakta 62, hampir 2 dekade terbengkalai, warga protes jalan rusak dengan menebar ikan lele. Aksi ini sebagai sindiran saking parahnya jalanan bak kubangan. Wakil Bupati Isai Ulung Semudana menjadi wilayah Kutu Hijau. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Lampung Timur ke-25 semestinya semarak dengan penuh sukacita oleh warganya. Namun, yang ada malah kekesalan memuncah akibat pemerintah kabupatennya yang dianggap terlalu lambat dalam memenuhi kesejahteraan warganya, terutama dalam bidang infrastruktur. Hampir 2 dekade warga hidup di tengah jalanan yang rusak parah. Sebagai ucapan selamat ulang tahun, warga Kecamatan Sukadana akhirnya protes jalan rusak dengan menebar ikan lele. Aksi ini sebagai sindiran saking parahnya jalanan bak kubangan. Kita lihat semua gitu, banyaknya kerusakan jalan di di Lampung Timur, terutama di ibu kota Lampung Timur di Sukadana gitu. Sudah terlalu banyak jalannya, kerusakannya sangat memprihatinkan, sangat membahayakan pengguna jalan. Jalanan di Lampung Timur ini padahal sempat bikin heboh usai kondisinya dibuat viral oleh seorang TikToker asal Lampung, Bimo Yudo Saputro. Bahkan Presiden Joko Widodo tak lama menginspeksi kawasan ini. Namun yang terjadi, jalan masih rusak, jadi petaka dan membahayakan. Destiansyah melaporkan untuk NET. Oke, Ikinya akan menanggapi ya geng ya. Memang sangat beda jauh ya apa yang dikatakan perempuan itu dan apa yang dibilang oleh rider motor itu geng. Memang beda jauh ya geng ya. Di Malaysia memang nggak ada pungli ya geng ya, dan jalannya mulus. Dan kalau ngomong di di bandar aja, di perkampungan tadi contohnya ya, orang perempuan tadi bilang jalannya mulus itu kalau gak silap suaranya Kak Borunaga ya geng ya.
Dan memang seperti itu, itu memang faktanya. Karena kalau tidak percaya, kalian boleh scroll video ikinya sampai bawah. Ikinya pernah ngevlog di suasana perkampungan. Itu jalannya ya. Meskipun jalan kampung itu lebar-lebar ya. Tidak seperti di kampung ikinya. Kalau di kampung ikinya jalannya perkampungan sama perkampungan kayak gitu ya. Tapi jalannya tuh kecil, muat satu mobil saja ya. Kalau kita mau lalu lalang beranuan, kita harus mengalah satunya, boleh lalu satunya. Kalau tidak mengalah ya kita akan menimbulkan jam ataupun macet ya. Dan masalah kualitas jalan jangan diragukan kalau di Malaysia. Sampai ke perkampungan, sampai ke bandar-bandar, bukan cuma di bandar saja tapi di perkampungan pun, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun di Malaysia ini diaspal dengan sangat baik ya geng ya, kayak gitu. Dan kebersihan juga, dan ketertiban orang-orangnya juga, dan disiplinnya orang Malaysia juga sangatlah tertib kepada peraturan ya. Ya kalau nanti netizen Indonesia bilang kamu memperbandingkan jalan Indonesia dan Malaysia, apa salahnya kita mengkritik negara kita? Kayak gitu. Bukankah itu yang tadi yang sampai ditabur lele itu juga dikritik oleh oleh TikToker Indonesia juga, itu mengkritik. Apa salahnya? Beda orang beda pendapat bos, cara mengkritik. Jadi para netizen ikinya ikinya sempat meragukan apakah kalian nih saudara-saudaranya bupati-bupati ini sampai bilang tidak boleh mengkritik pembangunan pemerintah kita. Janganlah menghina negara menghina pemerintah kita. Tapi kenyataannya seperti itu, jalannya belum diperbaiki sampai sekarang kayak gitu ya geng ya. Yang ikinya pelit seperti itu. Kalian nggak mau bagus, jalannya enak, gak ada berlubang, terus BBM murah, terus semuanya subsidi ada, gak mau kalian. Heran ikinya, pemikirannya kok pendek seperti itu netizen-netizen kita. Oke geng, mungkin videonya sampai di situ saja. Mungkin kritikan ikinya sampai di sini saja, ataupun pendapat ikinya, ataupun suara ikinya sampai di sini saja. Bila tersilap kata, silakan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.